Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Dwi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang teks deskripsi, yaitu di bab pertama dengan pokok bahasan menjelaskan isi teks deskripsi, di mana pokok bahasan ini berhubungan dengan ide pokok atau kalimat utama. Berikut ini penjelasan tentang ide pokok dan kalimat utama. Ide pokok biasa juga disebut dengan gagasan utama. Ide pokok memiliki arti sebagai ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembicaraan atau pembahasan di dalam paragraf tersebut. Penggunaan ide pokok di dalam sebuah paragraf sangatlah penting. Kenapa? Karena dapat memberikan informasi kepada para pembaca. Letak dari ide pokok sendiri terdapat di kalimat utama setiap paragraf. Nah, letak kalimat utama di setiap paragraf sendiri berbeda-beda. Berikut ini adalah penjelasannya. Sebelum kita membahas tentang letak kalimat utama di dalam sebuah paragraf, Miss akan menyampaikan ciri-ciri kalimat utama. Ciri yang pertama adalah kalimat utama dapat berdiri sendiri. Ciri yang kedua, kalimat utama bersifat umum. Dan ciri yang ketiga adalah kalimat utama berisi inti pembicaraan atau pembahasan di setiap paragraf. Letak kalimat utama sendiri itu terdiri dari 3 tempat. Tempat yang pertama, kalimat utama berada di awal paragraf. Kemudian tempat yang kedua, kalimat utama bisa diletakkan di akhir paragraf. Dan tempat yang ketiga, kalimat utama bisa diletakkan di awal dan di akhir paragraf. Berikut ini penjelasan di setiap tempatnya. Letak kalimat utama yang berada di awal biasa disebut juga dengan paragraf deduktif. Ciri-ciri dari kalimat utama yang berada di awal paragraf biasanya menggunakan kata adalah, ialah, yakni, yaitu, merupakan, dan kata-kata definisi yang lainnya. Berikut ini contoh paragrafnya, di mana paragraf ini menggunakan kalimat utama yang berada di awal paragraf. Kalian bisa lihat di kalimat pertama ada kata merupakan. Contoh paragrafnya berikut ini, kalian bisa baca masing-masing. Yang berikutnya adalah kalimat utama yang berada di akhir paragraf, atau biasa juga disebut dengan paragraf induktif. Paragraf ini memiliki ciri-ciri menggunakan kata kesimpulan di dalam paragrafnya. Contoh kata kesimpulannya adalah oleh karena itu, dengan demikian, jadi, maka, dan lain-lain. Perhatikan contoh paragraf berikut ini. Kalian bisa lihat di kalimat terakhir dalam paragraf ini menggunakan kata oleh karena itu, yang merupakan ciri-ciri dari kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Maka dapat kita simpulkan bahwa paragraf ini adalah paragraf induktif yang merupakan paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Dan yang terakhir adalah kalimat utama yang berada di awal dan di akhir paragraf, atau biasa juga disebut dengan paragraf campuran. Kalian bisa lihat di contoh paragraf ini menggunakan kata-kata yang merupakan ciri dari kalimat atau paragraf induktif dan deduktif. Di awal paragraf atau di kalimat pertama kalian bisa lihat di situ ada kata merupakan, dan di akhir paragraf atau di kalimat yang terakhir menggunakan kata oleh karena itu. Demikian pembahasan Miss Dwi pada pembelajaran kali ini tentang ide pokok dan kalimat utama. Miss Dwi ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.